Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirza Agustin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis digital. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek legal hukum bisnis dan keamanan digital. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Al-Farizi dan rekan saya. Salman Farizi Setioko. Tanpa lama-lama saya mulai presentasinya. Mengapa topik ini penting? Pada era digital saat ini, perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat pesat. Hal ini membuat setiap pelaku usaha perlu memiliki legalitas usaha yang jelas, seperti nomor induk berusaha atau NIB, badan hukum, dan perizinan melalui sistem OSS, agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan sah dan memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, setiap aktivitas bisnis digital seperti transaksi online, pendaftaran akun, maupun penggunaan aplikasi menghasilkan data pribadi pelanggan. Data tersebut harus dijaga dan dilindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah perlindungan dan menjaga kepercayaan konsumen. Keamanan digital juga menjadi isu yang sangat penting. Serangan cyber saat ini tidak hanya menimbulkan kerugian teknis, tetapi juga dapat mengganggu operasional perusahaan, merusak reputasi bisnis, bahkan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan informasi yang baik. Data dari BSSN tahun 2025 menunjukkan adanya sekitar 5,16 miliar anomali trafik cyber yang didominasi oleh malware dan serangan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman cyber semakin meningkat, sehingga pelaku usaha harus memahami keterkaitan antara hukum bisnis dan keamanan digital agar dapat menjalankan usaha secara aman, patuh terhadap regulasi, dan berkelanjutan. Lanjut. Yang pertama itu aspek belum menggeser, Man. Oh, belum. Yang pertama itu aspek hukum bisnis. Pilar pertama berkaitan dengan landasan hukum dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi: yang pertama, ada bentuk dan legalitas badan usaha, seperti usaha perseorangan, CV, atau PT, yang menentukan status hukum dan bertanggung jawab pemilik usaha. Yang kedua, nomor induk berusaha atau NIB dan sistem OSS yang berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan sekaligus mempermudah pengurusan perizinan usaha. Yang ketiga, kontrak bisnis dan kekayaan intelektual untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah hasil karya atau inovasi perusahaan. Yang keempat, perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu sistem perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Selanjutnya, keamanan digital. Pilar kedua membahas perlindungan terhadap sistem informasi dan data dalam kegiatan bisnis digital, antara lain Undang-Undang ITE yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur pengumpulan dan penggunaan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi agar hak pemilik data tetap terlindungi. Yang ketiga, strategi keamanan cyber nasional yang dikoordinasikan oleh BSSN untuk meningkatkan ketahanan cyber nasional. Yang keempat, kewajiban pelapor kejadian cyber, sehingga perusahaan dapat segera menangani dan melaporkan gangguan keamanan yang terjadi. Next.
Di slide selanjutnya yaitu legalitas usaha atau bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham. Salah satu keunggulan PT adalah pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab yang terbatas pada modal yang disetorkan, sehingga harta pribadi pemegang saham dilindungi dari kewajiban perusahaan. Bentuk usaha ini umumnya digunakan oleh perusahaan berukuran menengah hingga besar karena lebih mudah mendapatkan investasi dan mencapai kerja sama bisnis. Yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh dua pihak atau lebih, yaitu sekutu aktif yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perusahaan, serta sekutu pasif yang hanya membangun modal. Bentuk usaha ini banyak dipilih oleh UMKM dan usaha keluarga karena proses pendiriannya relatif sederhana dan biaya pendiriannya lebih terjangkau dibandingkan oleh PT. Yang ketiga ada firma. Firma merupakan investasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dan dengan menggunakan satu nama. Seluruh sekutu dalam firma memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kewajiban perusahaan, termasuk menggunakan harta pribadi apabila perusahaan mengalami kerugian atau memiliki hutang. Yang keempat ada koperasi dan usaha perorangan. Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sementara itu, usaha perorangan merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Jenis usaha ini umumnya digunakan untuk usaha mikro dan kecil karena proses pendiriannya mudah dan tidak memerlukan modal yang besar. Next. Selanjutnya, NIB, nomor induk berusaha dan sistem OSS. NIB atau nomor induk berusaha merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha di Indonesia. NIB diterbitkan melalui sistem OSS, yaitu Online Single Submission, yang dikelola oleh pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha secara elektronik. NIB terdiri dari 13 digit angka yang dilengkapi dengan pengaman dan tanda tangan elektronik, sehingga memiliki kekuatan hukum dan identitas usaha. Setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan menjalankan kegiatan bisnisnya secara legal. Dasar hukum NIB dan OSS. Penerapan NIB dan OSS didukung oleh beberapa regulasi, yaitu yang pertama ada PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang kedua, PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkuat penyelenggaraan sistem OSS. Manfaat memiliki NIB. Beberapa manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan memiliki NIB antara lain yang pertama menggantikan beberapa dokumen perizinan seperti angka pengenal impor atau API dan akses kepabeanan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha karena bisnis telah memiliki legalitas resmi. Yang ketiga, mempermudah akses pembiayaan seperti pengajuan kredit usaha, bantuan pemerintah, serta mengikuti tender proyek. Yang keempat, memudahkan pendaftaran BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan bagi perusahaan dan pekerjanya. Yang terakhir, kelima, proses pendaftaran dilakukan secara online, cepat, dan tanpa biaya, sehingga sangat membantu pelaku usaha, terutama UMKM. Intinya, NIB bukan hanya sekedar nomor identitas usaha, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai kemudahan dan fasilitas dalam menjalankan kegiatan bisnis.
secara legal dan proporsional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salman. Selanjutnya di slide ini membahas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDB yang disahkan pada 17 Oktober 2022. Hadirnya UU PDB bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat serta memastikan setiap pihak yang mengelola data bertanggung jawab atas penggunaannya. Sini ada hak subjek data. Subjek data adalah individu yang memiliki data pribadi dalam UU PDP. Setiap pemilik data memiliki beberapa hak, di antara lain. Yang pertama, di sini ada pendapatan, kejelasan mengenai penggunaan data pribadinya, termasuk tujuan pengumpulan, penyimpanan, dan penyimpanan data. Yang kedua, mengubah atau memperbarui data pribadi agar informasi yang dimiliki mengontrol data tetap akurat dan terkini. Yang ketiga, mengakses data pribadi yang menguasai pengontrol data, sehingga pemilik data mengetahui data apa aja yang disimpan. Yang keempat, pengajuan persetujuan terhadap pemrosesan data tertentu, terutama apabila penggunaan data dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Lalu ada kewajiban pengendali data. Pengendali data seperti perusahaan, instansi, atau platform digital memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang diproses dengan menerapkan sistem perlindungan yang memadai. Lalu ada memenuhi ketentuan transfer data lintas negara, sehingga data pribadi tetap terlindung meskipun dipindahkan keluar Indonesia. Lalu melaporkan kebocoran data kepada otoritas terkait dan pihak yang terdampak apabila terjadi kejadian keamanan data. Lalu ada menunjuk pejabat atau petugas perlindungan data, Data Protection Officer, DPO, apabila diwajibkan oleh peraturan undang-undang. 1. Ransomware. Ransomware merupakan jenis serangan cyber yang mengenkripsi data atau sistem perusahaan sehingga tidak dapat diakses oleh pemiliknya. Pelaku kemudian meminta tebusan agar data dapat diinginkan. Serangan ini sangat berbahaya karena dapat menghentikan operasional bisnis, terutama pada sektor keuangan yang sangat bergantung pada ketersediaan sistem secara terus-menerus. Selain kerugian finansial, perusahaan juga dapat kehilangan kepercayaan pelanggan akibat tertanggungannya layanan. Yang kedua, rekayasa sosial berbasis AI. Perkembangan kecerdasan teknologi buatan telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk melakukan penipuan yang lebih canggih. Salah satunya adalah penggunaan deepfake voice, yaitu suara tiruan yang menyerupai seseorang, serta pesan yang dipersonalisasi menggunakan AI. Metode ini sering digunakan untuk menipu karyawan agar memberikan informasi penting, mengakses sistem perusahaan, atau melakukan transfer dana secara tidak sah. Yang ketiga, ada malware dan anomali traffic. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer. Sementara itu, anomali traffic adalah aktivitas jaringan yang tidak normal, dapat menjadi indikasi adanya serangan cyber. Berdasarkan pantauan BSSN, malware dan anomali traffic masih menjadi ancaman yang paling dominan di Indonesia.
Secara umum, sektor keuangan menjadi salah satu target serangan utama cyber karena memiliki nilai transaksi yang tinggi, gangguan gangguan layanan atau downtime pada sektor ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Lanjut ada tantangan dan rekomendasi. Slide ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan keamanan digital sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan cyber nasional. Tantangan. Yang pertama, rendahnya literasi digital. Masih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, serta masyarakat yang belum memahami pentingnya keamanan cyber dan pelindungan data pribadi. Kondisi ini meningkatkan resiko terjadinya penipuan dan kebocoran data. Yang kedua, ada tingginya biaya implementasi. Biaya implementasi. Penerapan standar informasi keamanan, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi keamanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menjadi kendala bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Ketiga, ada pengawasan UU PDP yang belum optimal, yang belum sepenuhnya jelas. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi telah berlaku, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan agar kepatuhan dapat berjalan secara efektif. Yang keempat, belum adanya UU khusus keamanan cyber di Indonesia. Indonesia saat ini masih menggunakan berbagai peraturan yang terpisah untuk mengatur keamanan cyber. Belum adanya undang-undang khusus menyebabkan pengaturan dan koordinasi penanganan ancaman belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk mengatasinya, tantangan tersebut terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan edukasi dan literasi digital secara keberlanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Memperkuat kapasitas internal perusahaan, termasuk penyusunan kebijakan keamanan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi perlindungan data. Lalu mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri seperti BSSN, OJK, pengurusan tinggi, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem keamanan cyber yang lebih kuat. Lalu memanfaatkan IKAS sebagai alat untuk mengukur tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman cyber. Dan terakhir, menjelaskan kerangka hukum keamanan cyber yang lebih komprehensif, sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menghadapi perkembangan ancaman digital di masa depan. Jadi kesimpulannya, peningkatan keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif di dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar transformasi digital dapat berjalan dengan aman, terpercaya, dan keberlanjutan. Kesimpulannya, legalitas usaha NIB atau OSS dan kepatuhan digital UU ITE, UU PDP adalah dua sisi mata uang yang sama dalam bisnis modern. Lalu regulasi terus berkembang sampai pelaku usaha perlu adaptif terhadap perubahan seperti revisi UU ITE 2024 dan penguatan kerangka keamanan cyber nasional. Lalu keamanan digital bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.